Namo Buddhaya Lose, Koko, Cici, dan teman-teman semua. Saya dan teman saya akan mempresentasikan topik perpajakan yang berjudul Buddhisme dalam Perpajakan. Perkenalkan, saya Tinggi Hermanto dengan NIM 231402081 garis jurusan Teknologi Informasi. Dan dengan saya, Angel Yu, dengan NIM 230708051 dari Prodi Sastra Jepang. Namo Buddhaya, Lause, Koko, Cici, dan teman-teman semuanya. Baiklah, jadi seperti yang dibilang sebelumnya, topik kami adalah perpajakan. Jadi pertama-tama, mari kami mengucapkan terima kasih kepada Lause dan juga Cilazu atas bimbingannya dalam proyek video kali ini. Jadi ada beberapa topik yang akan kami angkat dalam presentasi kami kali ini. Yang pertama adalah pengertian pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara atau penduduk suatu negara dalam rangka mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pajak dalam konsep modern adalah kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan publik. Berikutnya, kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sudah menjadi suatu permasalahan penting sejak pajak pertama kali diterapkan. Sejak dahulu, berbagai negara di dunia telah mengamati pola perilaku ketidakpatuhan pajak dan berusaha menemukan berbagai cara untuk meminimalisirnya. Istilah kepatuhan pajak mengandung definisi yang beragam. Secara umum, kepatuhan pajak dijelaskan sebagai suatu mekanisme untuk menghitung dan membayar pajak berutang sesuai dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak, menyampaikan surat pemberitahuan pajak dengan tepat waktu, serta membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo. Tingkat kepatuhan pajak suatu negara dapat tercermin dari jumlah rasio pajak, yakni perbandingan atau persentase pendapatan pajak aktual terhadap produk domestik bruto. Kebutuhan terhadap kepatuhan pajak saat ini semakin meningkat di lingkungan ekonomi global. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah di seluruh dunia harus bekerja keras untuk memaksimalkan tingkat kepatuhan pajak di negaranya. Penerimaan pajak adalah sumber daya yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran publik, baik itu bagi negara maju, berkembang, atau terbelakang. Namun, jumlah pendapatan pajak dipengaruhi oleh kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sulitnya meningkatkan kepatuhan pajak di negara berkembang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Kesulitan pengumpulan pajak yang dialami oleh negara-negara berkembang umumnya disebabkan oleh adanya penggelapan pajak, pemaksaan, dan korupsi yang meluas. Selain itu, adapun pengaruh dari faktor-faktor lainnya seperti institusi yang lemah, kurangnya transparansi, rasa identitas nasional yang lemah, serta buruknya norma kepatuhan masyarakatnya. Baik, bagi negara-negara berkembang, peningkatan pendapatan pajak dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan merupakan suatu hal yang menjadi prioritas. Permasalahan mengenai pajakan tidak hanya dialami oleh negara berkembang dan terbelakang saja. Berdasarkan studi yang dilakukan, diketahui bahwa negara maju seperti Amerika dan Swiss memiliki tingkat perpajakan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya. Walaupun mereka tetap memiliki tingkat perpajakan yang jauh lebih tinggi dari negara-negara berkembang dan terbelakang. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sudah menjadi suatu masalah klasik institusi perpajakan di seluruh dunia, baik itu di negara maju, negara berkembang, ataupun negara terbelakang. Meningkatnya kasus ketidakpatuhan pajak pada akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan kritis. Mengapa sebagian individu membayar pajak dan sebagian lainnya tidak membayar pajak? Para peneliti meyakini bahwa diperlukan suatu kajian lebih lanjut mengenai pengaruh faktor non-ekonomis terhadap kepatuhan pajak. Salah satu faktor non-ekonomis yang kurang mendapat perhatian adalah religiusitas. Topik ketiga, kaitan pajak dengan agama. Tingkat religiusitas dapat membatasi niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak.
Nilai agama yang dianut oleh seseorang diharapkan mampu mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan individu terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu faktor potensial yang dapat membentuk moral pajak adalah religiusitas, karena masyarakat cenderung mengikuti tuntunan agama tertentu dalam membentuk preferensinya. Semakin religius seseorang, maka nilai-nilai etika dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat akan meningkat dan dapat mempengaruhi perilakunya. Religiusitas merupakan salah satu variabel yang paling sering disebutkan dalam berbagai literatur apabila dikaitkan dengan moral individu. Setiap wajib pajak yang berreligiusitas akan berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan setiap orang harus bertindak jujur dan adil. Biasanya, orang yang memiliki religiusitas akan berdampak positif pada kehidupannya. Setiap orang yang mempunyai sikap jujur dalam kesehariannya mestinya berlaku bijaksana. Perilaku bijaksana bisa dilihat dari perilaku seseorang ketika melaksanakan kewajibannya. Salah satu kewajiban dari wajib pajak yaitu kewajiban dalam proses pembayaran pajak serta melaporkan pajak. Baik, sekian dari saya. Dan selanjutnya topik keempat akan dilanjutkan oleh teman saya, Danwan. Baik, terima kasih. Pajak menurut sudut pandang agama. Pajak dapat membantu memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif agama, ada beberapa pandangan terkait dengan pajak, tergantung pada keyakinan dan pemahaman agama masing-masing. Pandangan agama umumnya mengajarkan bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral dan sosial sebagai warga negara yang baik dan bijak. Olehnya itu pula, sangatlah diperlukan adanya penguatan dari tokoh-tokoh agama terkait dengan kewajiban membayar pajak daerah. Sebab dengan begitu, pembangunan di daerah dapat dilaksanakan dengan mudah untuk kemajuan dan juga kepentingan seluruh umat beragama. Namun untuk pelaksananya pembangunan secara tepat dari hasil pajak, maka perlu juga diikuti pengawasan melekat dari seluruh pihak dan komponen masyarakat yang berkompeten agar tidak terjadi penyimpangan. Perspektif agama Buddha tentang perpajakan. Perspektif dari agama Buddha menyatakan bahwa ikut berpartisipasi dalam sistem politik dengan cara apapun yang diperlukan, seperti mematuhi hukum yang berlaku, membayar pajak, atau memilih pemimpin yang layak adalah tindakan baik dan juga sepantasnya untuk dilakukan. Pengingkaran pajak berarti merupakan sebuah tindakan pencurian, sehingga setiap individu yang merupakan wajib pajak wajib melaksanakan kewajiban mereka. Dalam agama Buddha, pajak dianggap sebagai kontribusi yang harus diberikan untuk kebaikan bersama. Tujuan mendasar agama Buddha adalah keselamatan dan berarti memasuki nirvana untuk keluar dari siklus kelahiran kembali. Keberagaman masa depan dan siklus kelahiran kembali ditentukan oleh karma yang terkumpul. Perbuatan baik menghasilkan karma yang baik, sedangkan perbuatan buruk mengarahkan pada karma yang buruk. Perpajakan dalam agama Buddha telah dikenal sejak zaman dahulu. Kejujuran dalam agama Buddha berarti tidak berbohong, selalu berbuat baik sesuai dengan hati nurani, serta mematuhi peraturan negara dan hukum, termasuk juga tidak menghindari pajak. Etika dalam agama Buddha menyebarkan pemahaman mengenai perilaku altruistik dengan membenci keserakahan dan ketidakjujuran dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan diri sendiri. Sebaliknya, perilaku altruistik yang diajarkan dalam agama Buddha adalah dengan menunjukkan sikap serta naluri yang memberikan kebaikan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Jika ada teks dalam agama Buddha yang menjelaskan tentang perilaku pengingkaran atau pembebasan pajak, melainkan umatnya dianjurkan untuk menjadi pembayar pajak yang patuh. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami meminta maaf. Namo Buddhaya.